Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas terkait use case diagram. Kita langsung saja ya. Baik, use case diagram ini adalah bagian dari UML ya. Apa sebenarnya definisi dari use case diagram? Jadi use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna atau aktor gitu ya dalam sebuah sistem atau pengguna sistem gitu dengan kasus atau use case gitu ya yang disesuaikan dengan langkah-langkah atau skenario. Nah, jadi sejak tahun 1992 ada sebuah pengembangan yang disebut dengan UML, yaitu dilakukan oleh Yacob et al. Di mana menjadikan use case sebagai model utama atau yang dibutuhkan dalam sebuah UML seperti itu. Nah, pada video sebelumnya juga sudah saya jelaskan terkait dengan lambang-lambang yang ada di dalam use case, di mana ada aktor gitu ya, ada use case-nya, ada relasi, ada catatan dan lain sebagainya. Kita sekarang fokus ke dalam use case itu sendiri. Nah, use case ini menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh user. Nah, itu digambarkan dalam sebuah use case dan juga memfokuskan pada proses komputerisasi ya. Nah, terus selanjutnya menggambarkan hubungan antar use case dengan aktor. Nah, use case menggambarkan proses dari sistem. Jadi ada aktor, ada proses dari sistem tadi atau use case tadi ya. Nah, contohnya ya, ada aktornya siapa di sini ya? Adalah konsumen gitu. Selanjutnya ada kasirnya. Nah, konsumen ngapain nih? Konsumen biasanya misalnya Anda ke Alfamart, Anda misalnya membeli barang gitu ya. Nah, selanjutnya setelah dibeli Anda bayar ke kasir ya, Anda bayar ke kasir. Seperti ini hubungannya. Nah, kalau seperti ini, contoh yang kedua, kasir gitu, menjual barang, terus konsumen terima bayaran, ini tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan pada saat kita melakukan transaksi kan tidak seperti ini gitu ya. Bukan kasir yang menjual barang ya, berbeda. Selanjutnya, kalau kasir yang membeli barang juga tidak sesuai ya, kebalik dong, harusnya konsumen yang membeli barang dan konsumen juga yang membayar ke kasir. Nah, secara umum use case itu adalah pola perilaku sistem. Jadi kita menggambarkan bagaimana sistem itu bekerja dalam use case itu tadi. Selanjutnya adalah urutan transaksi yang berhubungan yang dilakukan oleh suatu aktor. Jadi use case ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh si aktor tadi, misalnya adalah konsumen dan juga kasir. Nah, use case diagram ini terdiri dari apa? Use case sendiri ya, use case itu adalah proses sistem gitu, terus selanjutnya ada aktor, ada hubungan atau relationship gitu ya, ada sistem boundary dan juga ada package. Kalau package ini adalah opsional. Nah, selanjutnya use case diagram dibuat berdasarkan keperluan aktor. Jadi tadi contohnya si yang membeli kan adalah konsumen ya, konsumen membeli barang gitu. Nah, misalnya adalah tadi keperluannya apa yang dia perlukan atau apa yang dikerjakan oleh sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh sistem. Use case diberi nama yang menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil interaksi dengan aktor ya. Use case dinotasikan dengan gambar. Nah, contohnya tadi adalah elips ini ya. Ini adalah disebut dengan use case. Nah, selanjutnya adalah use case biasanya menggunakan verb atau kata kerja verb, misalnya membeli barang atau membayar gitu. Itu kan kata kerja, bukan kata sifat ya. Nah, selanjutnya nama use case boleh terdiri dari beberapa kata dan tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama. Jadi kalau misalnya Anda membuat dua bentuk ini ya, yang pertama ini konsumen kasir gitu ya, namanya beli barang nama use case-nya. Terus Anda buat satu lagi gitu ya, misalnya apa tukang parkir sama misalnya apa pelayan toko sama tukang misalnya apa contohnya Anda yang parkir dengan tukang parkir misalnya. Namanya juga beli barang gitu, tidak boleh ya, tidak boleh sama. Jadi harus memiliki ciri khas.
Nah, use case bisa mempunyai dokumentasi. Jadi kalau misalnya ada dokumentasi, maka ini bentuknya seperti ini atau catatannya. Nah, itu boleh diberikan dokumentasi. Letakkan use case utama Anda pada pojok kiri atas dari diagram atau yang disebut dengan in Western culture people read from left to right. Jadi dari kiri ke kanan, gitu ya. Button to top to button atau dari atas ke bawah dan juga starting in the top left corner gitu. Use case diagram tidak berpengaruh terhadap urutan waktu, meskipun demikian supaya mudah dibaca penyusunannya. Jadi tidak berpengaruh sebenarnya dengan urutan waktu, tetapi kadang kita mengurutkan berdasarkan kejadiannya gitu supaya kita lebih mudah untuk membaca. Nah, contohnya tadi ya, karena tadi kita mulai dari kiri ya. Jadi misalnya ini ada nasabah. Nasabah itu apa? Misalnya use case-nya misalnya adalah membuka rekening gitu ya, menyimpan uang gitu atau mengambil uang atau tutup rekening. Nah, ini disebut dengan catatan atau tadi dokumentasi misalnya simpan uang harus di atas 200.000 misalnya gitu ya untuk terkait dengan catatan simpan uang contohnya gitu. Nah, kalau yang salah bagaimana? Misalnya ini adalah nasabah misalnya ya, dia tutup rekening gitu ya, terus juga simpan uang gitu, terus buka rekening atau ambil uang. Nah ini oke. Selanjutnya kalau aktor itu tadi terkait dengan ini ya, aktor ini ya. Aktor itu adalah yang menggambarkan orang, sistem atau eksternal entitas atau stakeholder yang mengambil atau menerima informasi dari sistem. Nah, aktor ini memberi input atau menerima informasi dari sistem. Aktor biasa menggunakan noun atau objek ya. Nah, aktor digambarkan dengan dengan gambar stick figure atau misalnya tadi ya orang-orangan atau yang lainnya gitu. Tapi biasanya seperti ini ya, orang-orangan seperti ini. Nah, tidak boleh ada komunikasi langsung antar aktor. Misalnya tadi ada kasir dan konsumen, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi harus ada use case-nya tadi ya, ada use case-nya tadi. Terus indikasi sistem untuk sebuah aktor yang merupakan sebuah sistem. Jadi gini, kalau dia merupakan aktornya itu adalah sistem gitu ya, bukan objek, maksudnya bukan manusia gitu, bukan manusia, tapi dia adalah ya sebuah sistem gitu ya, maka diberi tanda seperti ini. Oh, artinya bahwa aktor itu adalah sistem gitu atau ya sistem gitu ya. Jadi dibentuk seperti ini. Terus adanya aktor bernama time misalnya ya, yang mengindikasikan schedule event misalnya ya. Maka ada tanda time-nya di bawahnya, dikasih keterangan bahwa aktornya itu maksudnya adalah time. Seperti itu. Oke, nah kenapa di sini salah ya? Kenapa di sini salah? Karena nasabah itu kan bukan yang menutup rekening ya. Nah, karena di sini urutannya itu tidak sesuai. Masa dia tiba-tiba tutup rekening tanpa dia membuka rekening misalnya ya, atau misalnya dia menyimpan uang tanpa dia punya rekening, itu salah ya. Jadi pembuatan ini tadi misalnya nih aktor dia melakukan apa, urutannya itu dari atas ke bawah. Nih tadi dijelaskan di sini ya. Dari atas ke bawah ya untuk membaca use case-nya tadi, bahwa yang pertama dia harus buka dulu rekening. Setelah dia buka baru dia bisa simpan. Kalau dia sudah ada penyimpanan duit baru bisa diambil gitu ya. Dan kalau misalnya dia sudah tidak membutuhkan dia baru bisa tutup. Kalau ini salah kenapa ya? Karena di sini dia masa menutup dulu padahal dia belum pernah membuka seperti itu. Terus dia belum pernah menyimpan uang kok dia belum pernah membuka rekening maksud saya ya, kenapa bisa menyimpan uang seperti itu. Nah, itu makanya tidak sesuai. Jadi dalam membuat sebuah use case diagram itu harus urutan waktunya tadi ya diperhatikan, meski itu bukan hal yang utama, tetapi untuk memudahkan kita melakukan tadi penggambaran aktivitas ini ya. Selanjutnya, aktor utama yaitu pada pojok kiri atas dari diagram atau Western culture. Jadi orang luar itu membaca dari kiri ke kanan gitu ya. Nah,
di sini berarti ada nasabah itu membuka rekening gitu ya, menabung, mengambil, menutup gitu. Contohnya seperti ini, ada teller. Teller ini adalah yang melayani. Nah, aktor jangan digambarkan di tengah-tengah use case. Contohnya seperti ini. Di sini ada use case-nya, di sini aktornya ini tidak benar ya. Jadi menggambarkan harus seperti ini. Karena ada aturannya sendiri. Aktor itu ditempatkan pada outside of diagram atau di luar dari diagram tadi. Jadi tidak boleh seperti ini. Jadi ada aturannya ya teman-teman. Jadi tidak bisa sembarangan Anda menggambar use case diagram. Nah, selanjutnya 4 jenis relasi yang bisa timbul pada use case diagram. Ada asosiasi, yaitu adalah hubungan yaitu antar aktor dan use case, terus asosiasi antar use case misalnya, atau generalisasi atau inheritance antar use case, generalisasi atau inheritance antar aktor gitu ya. Asosiasi bukan menggambarkan aliran data atau informasi. Asosiasi digunakan untuk menggambarkan bagaimana aktor terlibat dalam use case atau apa hubungannya antara aktor dan use case tersebut. Contohnya asosiasi ya. Ujung panah pada asosiasi antar aktor dan use case mengindikasikan siapa atau apa yang menerima, yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasikan aliran data. Sebaiknya digunakan garis tanpa panah, jadi tidak ada panahnya untuk asosiasi antar aktor dan use case. Jadi asosiasi contohnya ini tadi konsumen ada tanda nih ya, tidak ada panahnya, membeli barang gitu ya, konsumen terus barangnya dikasih ke kasir, kasirnya ya menerima gitu ya barangnya, terus dihitung bla bla bla, terus harus membayar gitu. Konsumen harus membayar. Jadi ya itu tadi ya, ujung panah pada asosiasi antar aktor dan use case mengindikasikan siapa dan apa yang meminta interaksi. Berarti sini konsumen ya yang meminta interaksi. Selanjutnya adalah asosiasi antar aktor dan use case yang menggunakan panah terbuka untuk mengindikasikan bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem Anda. Kalau disebut dengan pasif berarti tidak ada timbal balik gitu ya. Jadi hanya ya udah konsumen beli terus bayar gitu, tidak ada timbal baliknya seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada kata include, asosiasi ya termaksud di dalam use case lain atau yang diharuskan. Pemanggilan use case oleh use case lain, contohnya misalnya kita ingin tadi hubungan atau misalnya nanti ada hubungannya, itu disebut dengan include ini tadi ya, secara horizontal, tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case gitu ya, tidak boleh aktor dihubungkan pada use case include. Contohnya begini, nasabah ya, nasabah dia membuka rekening gitu ya. Terus di sini ada catatan, ada use case lagi nih, namanya catatan pribadi. Nah, tidak boleh nih seperti ini, dia langsung dihubungkan. Jadi yang benar adalah seperti ini ya. Jadi ada nasabah, Anda bisa lihat kursor saya, nasabah misalnya membuka rekening. Include, nah include ini adalah pemanggilan use case dengan use case yang lain. Nah, jadi dia memanggil use case yang lain gitu atau membutuhkan hubungan dengan use case yang lain, yaitu catatan pribadi misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya lagi tidak boleh juga nih contohnya yang paling bawah, kalau si aktor tadi itu memiliki tanda panah yang lebih dari satu gitu ya, contohnya ini seperti di bawah. Nah, seperti itu. Yang benar adalah yang ini ya, nasabah, tanda panah, terus tanda panahnya itu berarti dia sifatnya pasif ya, buka rekening, terus ada include gitu ya. Include ini termasuk dalam use case lain atau yang diharuskan. Berarti use case ini bisa terjadi tapi harus ada syarat lain, misalnya seperti itu. Catatan pribadi misalnya seperti itu. Selanjutnya asosiasi antar use case gitu ya. Atau yang disebut dengan extend. Kalau tadi include, ini extend, yaitu perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi. Jadi kalau kondisi atau syarat terpenuhi itu tadi dipenuhi gitu ya, entah nanti syaratnya apa, itu baru bisa terjadi misalnya. Nah, contohnya seperti ini. Nasabah gitu ya, buka rekening.
gitu. Terus dia melakukan deposito. Dia bisa melakukan deposito kalau apa? Kalau punya punya tabungan gitu ya. Dia nggak bisa melakukan deposito kalau tidak memiliki tabungan seperti itu. Nah, itu contohnya disebut dengan exchange. Nah, selanjutnya ada inheritance. Kalau inheritance ini digambarkan sebagai sebuah garis panah tertutup pada salah satu ujungnya yang menunjukkan lebih umum. Harus digambarkan secara vertikal. Nah, contohnya seperti ini. Ini vertikal berarti ke atas ya. Misalnya bayar, ini adalah pembayaran khusus. Jadi untuk yang inheritance ini adalah menggambarkan sebuah garis tertutup pada suatu ujung. Jadi dibuat ketika ada suatu keadaan lain atau perilaku khusus. Jadi misalnya ada syarat tertentu, misalnya gitu ya. Kita harus membayar misalnya apa denda atau apa gitu. Contohnya misalnya ya. Selanjutnya ada inheritance antar aktor. Dibuat ketika ada sebuah aktor baru terbentuk dan mempunyai atribut dan juga metode yang sama dengan aktor yang sudah ada. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi inheritance antar aktor, misalnya ini ya, saya lihat mungkin bisa lihat kursornya misalnya ya. Di sini ada tanda panah itu nasabah ke nasabah khusus. Jadi dibuat ketika ada aktor baru terbentuk dan mempunyai atribut atau metode yang sama dengan aktor yang sudah ada gitu. Jadi kita misalnya punya dua contohnya di sini udah nasabah gitu ya. Nah, terus kita membuat aktor baru, misalnya nasabah khusus. Nah, nasabah khusus ini yang apa namanya identitasnya atau misalnya atributnya itu sama aja dengan nasabah yang sebelum-sebelumnya misalnya. Dia punya nama, punya alamat, punya kontak misalnya seperti itu. Contohnya lagi seperti ini. Nasabah khusus inheritance dengan nasabah. Ya. Nah, selanjutnya ada sistem boundary box gitu ya. Nah, ini artinya digambarkan dengan kotak di sekitar use case untuk menggambarkan jangkauan sistem atau scope dalam sistem Anda itu atau membatasi scope sistem Anda itu sejauh apa gitu. Biasanya digunakan apabila memberikan beberapa alternatif sistem yang dapat dijadikan pilihan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ada customer gitu ya, ada boundary-nya, ada kotaknya gitu ya, memberikan itu tadi bahwa use case ini hanya dalam jangkauan ini saja bisa diakses, contohnya seperti itu ya. Nanti kita bisa membahas lebih lanjut lagi. Selanjutnya adalah asosiasi uses include extend yang digunakan pada UML sudah tidak lagi terpakai. Jadi ya seperti ini itu sudah tidak lagi terpakai. Nanti kita bisa belajar banyak lagi pada video-video selanjutnya terkait dengan UML. Kalau yang ini pada kesempatan kali ini saya membahas terkait dasar-dasar use case dulu ya. Nah, ini contoh dari use case ya. Di sini misalnya ada staff operator bisa melakukan apa? Administrasi data master misalnya, proses data transaksi misalnya ya. Bisa mencetak laporan atau staf pimpinan juga bisa mencetak laporan dan lain sebagainya. Di sini ada catatan. Nah, oke, itu tadi terkait dengan use case diagram gitu ya. Anda sudah mengenal tadi apa saja komponen dari use case diagram. Pada pertemuan selanjutnya atau pada video selanjutnya, saya akan membahas lebih lanjut lagi tentang komponen-komponen dari UML yang lainnya lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.